Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa an'ama alaina bit tawfiq wal hidayah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: قال الله تعالى في حديث القدسي: إن الله تعالى يقول إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحبين فيها والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد في حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, baik yang dikatakan dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, terlebihnya lagi yang dikatakan dengan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini untuk semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mendengarkan khutbah yang dilanjutkan dengan salat Jumat secara berjamaah. Mengapa saya mengatakan demikian, mendengarkan khutbah yang dilanjutkan dengan salat Jumat secara berjamaah? Karena pada hakikatnya seperti yang dikatakan oleh MC tadi, Bapak tadi, bahwa salat Jumat itu adalah pengganti dari salat duhur. Salat duhur dilaksanakan 4 rakaat, sedangkan salat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah Jumat itu dihitung 2 rakaat. Maka dari itu hadirin, jika kita menginginkan mendapatkan ibadah yang sempurna, ibadah Jumat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita untuk diam, duduk mendengarkan khutbah, karena khutbah Jumat dihitung melaksanakan salat 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jikalau Allah memerintahkan kita Pak untuk melaksanakan salat, Allah tidak melaksanakan salat. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berpuasa,
Allah tidak berpuasa, kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah memerintahkan kita untuk umrah atau naik haji bagi orang yang mampu, lantas Allah tidak melaksanakan semua itu. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Akan tetapi kalau Allah memerintahkan kita untuk berselawat, maka Allah lah dan para malaikatnya yang paling pertama membaca selawat. Di mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Jadi Allah dan para malaikatnya lah yang paling pertama membaca selawat. Setelah Allah berselawat kepada nabi, maka Allah memerintahkan kepada hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikanlah salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya yang namanya salawat, sampai Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada hambanya 10 kali. 10 kali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepada kita 100 kali. Bagi siratu ki masalawat laurin nabita, maka Allah Ta'ala la masalawat diidi sisebu bagi sisebu. Begitu pentingnya yang namanya salawat. Sampai Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit di dunia ini, kata Nabi, adalah orang yang apabila namaku disebut, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lantas orang yang mendengarkan itu tidak membaca salawat, itulah orang yang paling kikir di dunia ini, kata Nabi. Maka dari itu hadirin, setelah kita mendengarkan ayat dan hadis tentang salawat, maka marilah kita untuk selalu membaca salawat. Ketika nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka marilah kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar malam, jika sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah dilaksanakan sidang isbat, maka kita dari Muhammadiyah, maka kita dari Wahdah maupun NU, insyaallah akan melaksanakan tarawih sebentar malam. Tentunya sebelum kita memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, hadirin, maka marilah kita untuk selalu mempersiapkan hal-hal agar bagaimana ibadah, kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi yang saya bacakan di dalam muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqul, berfirman, inni la ahimmu bi ahli al-ardi adaba, sesungguhnya aku benar-benar akan mengazab semua penduduk yang ada di penjuru dunia ini. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia beserta seisinya ini, Pak, sebenarnya Allah akan mengazab semua penduduk yang ada di penjuru dunia ini. Akan tetapi apa yang menyebabkan sehingga Allah tidak jadi menurunkan azab tersebut? Allah melanjutkan hadisnya, fa idza nadartu ila ummari buyuti, dan apabila aku melihat hambaku memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyah, saling mencintai karena aku, wal mustakfirina bil ashar, dan selalu memohon ampun di waktu subuh maupun di waktu lainnya, maka apa kata Allah, saraftu adabi anhum, maka aku palingkan azabku dari mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulan hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan atau memberikan amalan kepada kita bahwa ada 3 amalan yang kita lakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari marah bahaya, dan insyaallah Allah akan menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Dan apabila kita lakukan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, apalagi kita amalkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Allah, fa idza nadartu ila ummari buyuti,
Dan apabila aku melihat hambaku memakmurkan rumahku, yang mana dimaksud rumahnya Allah Subhanahu wa taala, al-masjid baitullah, masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua masjid-masjid yang ada di penjuru dunia ini hadirin adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid kita ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah jamaahnya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di dalam suatu kampung ada masjid yang dibangun, kemudian masjid ini selalu dipakai untuk melaksanakan salat berjamaah, bertafakur ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah salah satu pertanda bahwa kampung itu adalah kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila ada di dalam suatu kampung ada masjid yang dibangun, kemudian masjid ini jarang dipakai untuk salat berjamaah, bahkan biasa di dalam suatu waktu tidak diazan di dalamnya, maka itu juga adalah salah satu pertanda bahwa kampung itu adalah kampung yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan menjadikan kita untuk heran, karena perlu kita mengintrospeksi diri kita, perlu melihat diri kita, apakah selama ini kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memakmurkan rumahnya dengan cara melaksanakan salat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan perbandingan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya bagaimana? Satu kali kita melaksanakan salat subuh di rumah maka kita akan mendapatkan satu pahala. Sedangkan satu kali kita melaksanakan salat subuh di masjid secara berjamaah, maka insyaallah kita akan mendapatkan 27 pahala sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebanding pahalanya 27 kali pergi salat subuh di rumah baru sebanding satu kali melaksanakan salat subuh di masjid secara berjamaah. Begitu banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah yang dilakukan secara berjamaah, itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan secara berjamaah, tentunya ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Allah. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, saling mencintai karena aku. Oleh karena itu hadirin, mari kukuhkan persatuan dan persaudaraan kita, jaga silaturahmi kita. Apalagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Marilah kita untuk saling bermaaf-maafan antar sesama manusia. Di dalam ajaran Islam kita tidak dilarang untuk berbeda pendapat, tapi jangan karena perbedaan justru menjadikan kita terpecah belah antar sesama manusia. Inilah yang dilarang dalam agama. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Meskipun bagaimana ibadah salatnya, meskipun ibadah puasanya bagus, ibadah zakatnya, sedekahnya, bahkan kita sudah datang di tanah suci untuk melaksanakan umrah maupun haji, akan tetapi hubungan tali silaturahmi kita antar sesama manusia terputus, maka kita masih dipertimbangkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk hablu minallah wa hablu minan nas, memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Mana yang dimaksud memperbaiki hubungan kepada Allah, yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita maupun sunnah-sunnahnya, dan yang mana dimaksudkan hablu minan nas, yaitu senantiasa memperbaiki hubungan tali silaturahmi kita. Insyaallah kalau dua ini, hablu minallah dan hablu minan nas, sudah baik, insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang perlu kita lakukan sebelum kita masuki yang namanya bulan suci Ramadan adalah wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa memohon ampun di waktu subuh maupun di waktu lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu mengangkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu hadirin, waktu yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu sepertiga malam, yang dimana waktunya itu adalah dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Itu adalah waktu yang paling utama ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarungi atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kemudian kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ampunan doa kita dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan langsung sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurang orang yang berdoa di waktu itu hadirin. Sama halnya dengan jaringan. Ketika kita pergunakan jaringan di sepertiga malam, pasti lancar jaringan. Tak kenapa? Karena kurang orang yang menggunakan jaringan. Maka begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam, apalagi kita akan masuk yang namanya bulan suci Ramadan. Kita laksanakan solat-solat sunnah, utamanya solat sunnah tahajud. InsyaAllah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setiap kali kita mengucapkan kalimat yang tidak sepantasnya, maka insyaallah kita iringi dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita maupun dosa-dosa yang kita keluarkan yang tidak sepantasnya dari mulut kita. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, untuk teman-teman sekalian, anak muda sekalian, mari kita jadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kita jadikan momentum untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama berkata, jika kita tidak bisa menjadi ahli ibadah di dalam waktu 1 tahun, maka seandainya kita bisalah untuk menjadi ahli ibadah dalam sebulan, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan janganlah kita jadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang untuk balapan liar, untuk berugal-ugalan yang menyebabkan nyawa seseorang menjadi celaka. Jangan. Sayangi keluarga kita, sayangi diri kita. InsyaAllah kita jadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh ampunan di dalamnya, sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin atau gelar la'allakum tattaqun oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, karena bulan suci Ramadan itu tidak ada yang tahu, Pak. Kematian tidak ada yang tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang kita amalkan. Insyaallah Allah akan menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, yaitu Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.